Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memberikan presentasi perbandingan antara dua makalah. Dengan saya Riki Eza Suma Effendi, lalu Priscilia Maria Bella, Zaki Aditya Purwadi, Nazi Mufakih, dan Alfisyah Arsyad Baladewa. Makalah yang pertama, Design Research Methodology as a Framework for the Development of a Tool for Engineering Design Education. Metodologi desain sebagai rangka untuk alat perkembangan dalam edukasi desain. Introduction. Menurut penulis The Design Research Methodology, jika menggunakan fleksibilitasnya, metodologi ini bisa membantu perkembangan desain menjadi lebih efektif dan efisien. Topik metodologi desain digunakan sebagai kerangka untuk mempelajari ilmu desain dengan menggunakan reverse engineering. Metodologi tersebut juga sebagai panduan dan batasan untuk meneliti ilmu desain. Tahapan metode. Menurut Blessing dan Chakrabarty, kerangka metodologi memiliki 4 tahapan. Yang pertama, klarifikasi penelitian. Di sini membantu menjelaskan pemahaman dan keseluruhan mengenai tujuan penelitian, mengembangkan rencana penelitian, dan membantu untuk fokus ke tahapan berikutnya. Yang kedua ialah studi deskriptif pertama, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai desain dan faktor yang mempengaruhinya dengan menyelidiki fenomena-fenomena dalam desain. Yang ketiga ialah studi ketentuan. Di sini untuk mengembangkan bantuan secara sistematik dari desain deskriptif pertama. Yang keempat ialah studi deskriptif 2. Di sini mengevaluasi kegunaan dan penerapan dari daya gunanya. Ilmu desain yang diterapkan dalam pengajaran desain diperlukan pedagogi desain. Pedagogi desain termaksud dari 10 bidang ilmu desain yang terdiri dari desain histori, desain taksonomi, desain teknologi, desain praksiologi, desain modeling, desain metrologi, desain aksiologi, desain filosofi, desain epistemologi, dan desain pedagogi. Pedagogi desain merupakan bagian yang berpengaruh dalam pembelajaran desain secara pengalaman internal maupun eksternal. Dalam pembelajaran desain yang diberikan Howard memberikan kerangka untuk setiap kategori, penelitian, dan sebagainya. Tujuan dan manfaat DRM Method untuk menyediakan sebuah kerangka desain yang membantu penelitian mereka, memberikan penelitian untuk meneliti berbagai area desain dengan batasan sistematik untuk penelitian yang sangat teliti, membantu membentuk argumentasi yang jelas pada penelitian dan dapat digunakan sebagai referensi penelitian lain, membantu memilih metode yang tepat untuk menyelesaikan penelitian. Selanjutnya, makalah yang akan dibahas adalah The Structure of Design Process, Ideal and Reality in Bruce Archer 1968 Doctoral Thesis. Struktur proses desain ideal dan kenyataan dalam tesis doktoral Bruce Archer 1968. Introduction. Menurut Archer, sebuah desain yang sistematis diperlukan adanya keterkaitan desain kepada sains. Dalam tesis yang dibahasnya, ia menegaskan bahwa Archer ingin memahami sifat desain serta menemukan cara mendesain yang lebih baik. Topik yang dibahas dalam makalah ini merupakan metodologi desain yang dikemukakan oleh Archer mengusungkan bahwa desainer masih kurang berpengalaman dalam menangani proyek desain yang kompleks. Dengan adanya sistem sistematik model dan sains dalam penelitian desain dipahami tidak hanya sebagai studi tentang metode desain, tapi juga ontologinya sebagai suatu disiplin dan suatu kegiatan. Archer memiliki beberapa pemikiran dalam metode desain yang dianggapnya akan memenuhi kriteria metode yang ia kerjakan, yaitu formulasi desain yang tepat dalam penerapan desain merupakan masalah utama baginya. Ia banyak mengutip tesis yang dimiliki oleh profesor dari berbagai macam universitas yang bersifat saintifik, sehingga ia berpendapat
bahwa model logis dari proses desain dikembangkan dan terminologi dan notasi diadopsi yang dimasukkan agar kompatibel dengan disiplin ilmu manajemen dan riset operasional yang berdekatan. Dalam tesisnya, ia membahas berbagai macam model saintifik yang diterapkan sebagai penggambaran pembahasan definisi desain, sifat tindakan, merancang model sistematis, model operasional, program desain, logika prosedur desain, faktor desain, masalah estetika, masalah ketidaksempurnaan informasi, teknik pemecahan masalah, dan terakhir ringkasan dan kesimpulan. Metode desain yang diterapkan. Jadi yang pertama, ilustrasi kasus di mana sistem dari sistem dapat membentuk loop yang tertutup, di mana setiap subsistem bergantung pada input dari yang lain dari subsistem. Yang kedua, menggambarkan bagaimana proses desain demikian, dialog antara dunia nyata dan model operasional. Yang ketiga, ketergantungan kurva keadaan timbal balik yang layak akan membentuk hypersurface atau ranah n dimensi kelayakan. Prasyarat penting untuk solusi akhir adalah bahwa setidaknya sebagian dari ranah kelayakan harus bersinggungan dengan ranah akseptabilitas, menghasilkan arena di mana solusi harus ditemukan. Objektif penekanan asli Archer adalah kebutuhan untuk desain kreatif dalam rekayasa. Dia berdebat untuk ketelitian, tidak terbatas pada keterangan ilmiah di industri praktek. Keputusan desain harus didasarkan pada data objektif dan perhitungan yang digunakan untuk mengidentifikasi batasan pada desain yang optimal. Tidak ada proses yang akan memberikan satu solusi terbaik. Dia berasumsi bahwa visi perancang mendahului penerapan logika apapun. Sekian, terima kasih.